Halo guys, ketemu lagi di channel Endeavor Lovers. Pahlawan yang kita kenal dengan sebutan One Punch Man, ini kita tahu sudah tidak asing lagi ya. Banyak fakta menarik tentang Saitama yang mungkin sudah banyak kalian tahu. Tapi beberapa pasti ada yang tidak pernah kepikiran sama sekali, atau bahkan mungkin belum tahu soal fakta baru ini. Saitama memang seorang karakter yang sangat unik, baik dari kemampuan dan juga penampilannya. Tugasnya sebagai seorang pahlawan yang harus dikit-dikit lawan musuh, tapi ternyata tetap dijalani dia dengan cara yang sangat unik juga. Nah, ada 10 fakta tentang Saitama, termasuk bukti jika Saitama lah yang membuat Hero Association bisa berdiri. Seperti apa? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out! Fakta menarik Saitama One Punch Man yang pertama adalah dari desain karakternya. Saitama punya kepala botak dan pakaian superhero berwarna kuning dan oranye dengan jubah warna putih di belakangnya. Desain ini ternyata mirip dengan Anpan Man yang juga seorang superhero seperti Saitama. Keduanya punya kepala botak yang sekilas menggambarkan hal bersifat simpel seperti gaya mereka berinteraksi dan juga kostum pahlawan yang tidak terlalu ribet. Waktu One pertama kali menggambar Saitama, dia memposting gambarnya di situs komik gratis untuk dilihat oleh warga-warga internet. Sejak pertama muncul, Saitama memang kelihatan sudah sangat simpel tanpa gaya yang terlalu rumit dan pakaian superhero serba keren. Pada dasarnya ternyata One membuat Saitama seperti itu supaya menambah kesan lucu dalam humor One Punch Man, dan ternyata memang berhasil menjadikan anime ini andalan dan tetap disukai sampai saat ini. Asal nama Saitama sebenarnya agak sedikit unik. Kalau dicari-cari, nama Saitama mungkin sangat asing karena tidak seperti nama orang Jepang pada umumnya. Nama Saitama ini memang ternyata bukan nama orang, melainkan nama dari sebuah provinsi di Jepang. One, yang merupakan kreator One Punch Man, berasal dari provinsi Saitama, yang akhirnya dijadikan nama untuk karakter superhero botak. Fakta menarik Saitama One Punch Man selanjutnya adalah pekerjaannya. Saitama ternyata pernah bekerja di sebuah toko serbaguna sebelum akhirnya merangkap menjadi pahlawan super kuat yang sekarang kita kenal. Saitama sangat serius kalau dia lagi belanja. Bahkan, dia pernah bertarung justru malah nyesel karena ada diskon di supermarket yang dia lewatkan. Pengalamannya kerja di toko serbaguna membuat dia menjadi superhero yang sangat serius ketika dia berbelanja, karena dia memastikan jika nilai uangnya harus keluar secara pantas. Saitama juga ternyata walaupun sangat hebat dalam bertarung dan tidak pernah terkalahkan, tapi dia masih kesulitan untuk bayar kontrakan. Sebelum dia jadi superhero, Saitama sebenarnya sudah kesulitan membayar kontrakan meskipun dia kerja part-time. Kebutuhan makan Saitama sebenarnya tidak terlalu ribet, karena dia lebih suka makan sayuran. Tapi karena Saitama tidak terlalu serius untuk menjadi superhero, membuatnya agak kesusahan mencari pemasukan. Untungnya sekarang ada Genos yang selalu membayar kontrakannya. Memang bahasan kali ini agak sedikit unik, karena mungkin banyak yang tidak percaya jika Saitama lah sosok di balik pembuatan Association Hero. Tapi, ternyata memang hal itu karena di masa lalu Saitama pernah melawan musuh bernama Crabman. Crabman sebenarnya sedang berusaha menyerang seorang anak yang dijuluki Ball Chain Kid, dan dia hampir berhasil melukai anak itu. Untungnya Saitama muncul dan melindungi anak itu dari cengkeraman Crabman. Ternyata anak kecil itu tadi adalah cucu dari seorang milioner bernama Agony. Agony pun terinspirasi dengan tindakan baik Saitama, sampai akhirnya dia pun membuat Hero Association. Meski tidak secara langsung membuat, Saitama punya pengaruh besar menjadi pencetus Hero Association karena tindakannya. Fakta menarik Saitama One Punch Man adalah dari segi latihan dan olahraganya. Saitama adalah seorang superhero berbadan kekar yang bisa bikin KO siapapun lawannya cuma dalam satu kali pukulan.
Musuh dari yang kecil atau gede sekalipun tetap bakal kalah melawan Saitama. Orang biasanya mengira kalau latihan dilakukan Saitama pasti sangat berat dan tidak bisa dilakukan manusia biasa. Padahal Saitama selalu latihan dengan metode yang sama, yaitu 100 kali push up, 100 kali squat, 100 kali sit up, dan lari 10 km setiap hari. Tentunya banyak yang tidak percaya dengan latihan seperti itu saja bisa membuat Saitama menjadi karakter terkuat saat ini. Lalu makanan favorit Saitama, ternyata Saitama tidak hanya makan sayuran yang sehat-sehat saja. Saitama punya satu makanan favorit yang dia tidak bisa alihkan walaupun ketika dia sedang makan sayuran sekalipun, yaitu dia suka dengan French fries atau kentang goreng. Saitama paling suka French fries yang lembut dan panjang. Dan hal itu seperti mirip dengan yang dibuat oleh McD atau KFC. Genos yang kadang ditugaskan untuk membuat French fries ternyata juga heran dari semua masakan kenapa Saitama suka sekali dengan French fries. Saitama sebenarnya tidak terlalu sibuk, dan ketika di waktu luangnya, Saitama lebih memilih untuk tinggal di kontrakan dan melakukan satu hal saja, yaitu membaca manga. Manga yang dibaca Saitama jumlahnya sudah tidak terhitung, dan kayaknya memang dia paling suka membaca. Dia bisa menghabiskan waktu seharian di kamar membaca manga dari awal sampai akhir seri. Dan itu dilakukannya ketika dia sedang tidak melawan monster atau musuh-musuh jahat. Karena itulah membuat Saitama bisa dibilang salah satu superhero paling mager yang pernah ada. Fakta menarik Saitama yang terakhir adalah kemampuan hebatnya saat bertarung. Kalau superhero biasanya pasti tetap bakal mati-matian dan babak belur kalau melawan musuh, apalagi yang kehebatannya setara atau di atas mereka. Nah, Saitama di sisi lain justru tidak pernah merasakan yang namanya sakit karena pukulan dari musuh-musuhnya. Bahkan ketika Saitama bertarung dengan Awaken Garo Cosmic Fear Mode, di situ Saitama dihajar habis-habisan dengan pukulan dan juga serangan yang luar biasa kuat. Tapi Saitama sebenarnya tidak merasakan sakit. Saitama hanya merasakan terkadang dirinya kedinginan akibat bajunya hancur, ataupun dia ingin bersin, tapi tidak merasakan sakit sama sekali. Disinilah yang membuat Saitama sangat overpower. Bahkan kalau kita lihat, Saitama sampai sekarang baru merasakan beberapa kali saja dia bersemangat dalam bertarung, dan itu pun dia tidak merasakan sakit sama sekali. Nah, itulah 10 fakta tentang Saitama. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.